Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kembali kita akan melanjutkan materi kajian kita membahas Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang ke-23, Babu Maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awsan. Bab yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Setelah kita bahas 3 dalil, yang terakhir kita menjelaskan surat Al-Kahfi ayat 21 ya, tentang sikap penguasa yang ada di zaman Ashabul Kahfi membangun masjid di kuburan mereka. Berikutnya kita memasuki dalil yang keempat, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis yang sangat masyhur tentang larangan menyerupai perbuatan umat-umat terdahulu. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, hadwal quzzati bil quzzah, sedikit demi sedikit, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, sampai seandainya mereka masuk ke lubang dob, niscaya kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, yang kau maksud adalah orang Yahudi dan Nasrani? Qala, Nabi mengatakan, faman, siapa lagi? Yakni siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan orang Nasrani yang diikuti oleh umat Islam. Iya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan apa yang akan terjadi di tengah-tengah umatnya, apa yang akan terjadi setelah beliau wafat. Itu bahwasanya sebagian umat Islam akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan tentunya tidak semuanya, hanya sebagian saja. Karena di sana ada dalil yang lain di mana disebutkan la tazalu ta'ifatun, senantiasa ya ada sekelompok umat ini zahirina 'alal haq, yang mereka berada di atas kebenaran. Dan Nabi menegaskan di sini dengan penekanan, la tattabi'unna, sungguh benar-benar. Terdapat di sini ada 3 penekanan, taukid.
Yang pertama dengan kalimat lam, la, yaitu la at-taukid, dan juga dengan qasam, wallahi. Tapi qasam sumpah yang dibuang. Kemudian yang ketiga nun, la tattabi'unna. Yang nun tersebut adalah harfu taukid. Yang asalnya dikatakan wallahi la tattabi'unna. Demi Allah, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti. Jadi pernyataan yang sangat kuat pasti akan terjadi. Sanana man kana qablakum. Bisa dibaca sanana atau dengan mendoma huruf sin, sunana. Artinya ya kebiasaan-kebiasaan. Dan Nabi menggunakan dengan siag al-jama', yaitu tidak dengan mufrad. Sunana ini jama', menunjukkan bahwasanya yang akan diikuti oleh umat Islam itu bukan hanya satu perbuatan, tapi banyak perbuatan-perbuatan yang nanti kita akan sebutkan. Di antaranya adalah perbuatan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Iya. Namun yang menjadi pertanyaan, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Yang menjadi pertanyaan adalah, hal hadza litahdzir au lil iqrar? Apakah ungkapan Nabi seperti ini merupakan bentuk larangan, peringatan, atau menunjukkan kebolehan, ikrar? Yaitu maknanya Nabi membolehkan untuk mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kita. Maka jawabannya apa yang disampaikan oleh beliau ini bukan untuk membolehkan, bukan untuk dilegalkan, tetapi justru ini merupakan bentuk peringatan. Kenapa? Yang pertama, karena sebab perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah penyimpangan-penyimpangan yang sangat fatal, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka, yang membuat mereka dilaknat, dibenci oleh Allah. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau benci dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Para ulama ahlu tafsir bersepakat yang dimaksud dengan ghairil maghdub yaitu orang-orang Yahudi. Ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Iya. Seperti ayat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang perbuatan orang-orang Yahudi yang membuat Allah murka kepada mereka, yang membuat Allah mengutuk mereka menjadi monyet dan babi, disebabkan mereka melakukan hilah, yaitu melakukan sesuatu yang nampaknya boleh tetapi pada hakikatnya dilarang, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi sekali lagi, ungkapan Nabi di sini, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti, bukan sebagai bentuk legitimasi, bukan sebagai bentuk pembolehan, tapi justru ini adalah peringatan. Dan juga dikuatkan dengan banyak sabda beliau, di mana beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalamnya. Demikian pula dalam riwayat yang lain, man tashabbaha bi ghairina laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami yang menyerupai selain kami.
Baik. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbukti. Ternyata benar. Banyak umat Islam, tapi tidak semuanya, hanya sebagian saja, yang mereka mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang semua itu adalah merupakan bentuk penyimpangan. Baik itu berkaitan dengan merampas hak-hak Allah, atau juga berkaitan dengan merampas hak-hak manusia. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi dilaknat karena sebab perbuatan mereka, ternyata perbuatan mereka diikuti oleh umat Islam. Di antaranya adalah beribadah kepada kuburan orang-orang soleh, ya, menyembah penghuni kubur. Sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, yaitu dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, kemudian mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat 23. Mereka berkata, ya, jadi para pembasarnya mengatakan, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra. Ini menjadi bukti bahwasanya beribadah kepada penghuni kubur sudah ada sejak zaman dahulu, dan itu diikuti oleh sebagian umat Islam. Nah, demikian pula membangun masjid di atas kuburan. Ini juga pernah ada di zaman dahulu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Bahkan ya, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang, itu juga pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, dan itu diikuti oleh sebagian umat Islam. Seperti misalnya orang-orang Yahudi, mereka berkata tentang tangan Allah. Apa kata mereka dalam surat Al-Maidah ayat 64? Yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Ya, ini ungkapan orang-orang Yahudi yang mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Demikian pula mereka mengatakan, innallaha fakirun wa nahnu agniya. Allah itu fakir, miskin, sedangkan kami itu kaya. Demikian pula mereka mengatakan bahwasanya Allah itu pernah capek setelah menciptakan langit dan bumi. Ini berarti kan mensifati Allah dengan sifat-sifat apa? Yang kurang, yang tidak layak bagi Allah. Apakah di antara umat Islam ada yang melakukan demikian? Ada. Ya. Walaupun terkadang mereka tujuannya adalah mensucikan Allah, tetapi pada hakikatnya justru mereka menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani semua sifat-sifat yang Allah tetapkan, walaupun kadang menurut akal manusia belum bisa untuk dipahami, tetapi kewajiban kita adalah al-iman wa tasdiq, beriman dan membenarkan. Di antara sifat-sifat Allah yang banyak diingkari oleh sebagian umat Islam adalah al-ghadab, Allah marah. Yadullah, Allah punya tangan. An-nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Al-maji, Allah datang. Al-ulu, sifat ulu bagi Allah. Kemudian juga sifat istiwa, Allah beristiwa di mana? Di arsy.
Ya, Ahlus Sunnah menetapkan itu semua tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan dengan makhluk. Ya. Dan juga kita tidak menafikannya. Di antara umat Islam ada yang menafikan. Ketika mereka mendengar tentang ayat bahwasanya Allah punya tangan, mereka palingkan dengan mana aslinya, dengan takwil yang justru membantah pemahaman mereka sendiri. Mereka takwil bahwa mereka menafikan yadullah, ini tidak benar, karena kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk, sama dengan manusia, sama dengan kera, sama dengan hewan-hewan yang punya tangan. Mereka katakan seperti itu tanpa sadar. Ketika mereka mengatakan Allah itu tidak punya tangan, sama saja mengatakan Allah itu sama dengan makhluk yang tidak punya tangan. Tiang listrik punya tangan enggak? Enggak punya. Ya, ular. Nah ini, jadi mereka tidak sadar. Itulah kenapa kita tidak boleh mengedepankan akal di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena akan terbentur dengan logika yang lain. Ya, memahami nama-nama dan sifat Allah harus dengan wahyu. Sikap taslim, fasrah, tidak bertanya-tanya kenapa dan mengapa. Di antara pertanyaan yang bid'ah, pertanyaan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam pemahaman Murji'ah, Jahmiyah dan yang lainnya adalah pertanyaan kenapa dan bagaimana dari setiap apa yang Allah kabarkan berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Nah, demikian pula tatkala mereka mengingkari keberadaan Allah di atas langit, yang Al-Imam Al-Alusi mengatakan wa fil Quran alfu dalilin, di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil yang menunjukkan ketinggian Allah. Mereka malah mengatakan Allah itu tidak punya tempat, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di atas. Tanpa sadar mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, sesuatu yang tidak ada berarti tidak di kanan, tidak di kiri, berarti sama saja mereka menyamakan Allah itu dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi berkenaan tentang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang, itu juga telah dilakukan oleh sebagian umat Islam. Ini berkaitan dengan penyimpangan merampas hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkaitan dengan merampas hak-hak manusia. Seperti orang-orang Yahudi, akaluna bisuhti. Mereka selalu memakan makanan yang haram. Tidak peduli halal haram. Ternyata umat Islam pun demikian. Menghalalkan riba, pilih kasih dalam menegakkan hukum. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya di antara hal yang menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah mereka tidak menegakkan hukum secara adil. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau yang melakukan tindakan kriminalitas adalah orang-orang kaya, orang-orang terhormat, ma'aqamul had, mereka tidak menegakkan hukum had. Tetapi kalau yang melakukannya adalah rakyat jelata, maka mereka baru menegakkan hukum had. Ternyata hal ini juga dilakukan oleh sebagian umat Islam. Jangankan ketika Nabi sudah wafat, saat Nabi masih hidup, masih ada di antara umat Islam yang mereka berusaha untuk tidak menegakkan hukum had. Nah, mengagungkan orang-orang soleh, orang-orang berilmu secara berlebihan, ya ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam. Ternyata umat-umat terdahulu juga sama. Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah.
Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, orang-orang yang berilmu, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini jelas sisi pendalilan kenapa muallif rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam bab yang sedang dibahas, yaitu bahwasanya sebagian umat Islam mereka ada yang menyembah berhala. Ya, berarti sisi pendalilannya adalah jika di kalangan umat terdahulu ada yang menyembah berhala wa abada tagut, maka umat ini juga sama ada yang melakukannya. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan di sini hadwal qudwati bil qudzah, yaitu di mana kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, sampainya umat Islam kepada penyembahan kepada kubur itu bertahap. Sekali lagi, ya, sampainya umat Islam mereka menyembah kubur itu bertahap, tidak secara langsung. Sekarang mana ada yang mereka ketika dinasehatin menyembah kubur, mereka pasti semuanya menentang dan mengingkari. Ya kan? Siapa bilang kami ini nyembah kubur? Kami itu hanya menjadikan si mayat sebagai wasilah. Nah ini, jadi sedikit demi sedikit, lama kelamaan mereka akan menyembah kubur. Dan itulah yang terjadi di zaman Nabi Nuh, ya, di zaman Nabi Saleh dan yang lainnya. Awalnya mereka hanya sebagai bentuk penghormatan, mengingat jasa mereka, dibuatkanlah lukisan-lukisan, dibangunkanlah bangunan-bangunan di atas kuburan mereka. Tetapi lama kelamaan mereka menyembah kubur. Dan bisa jadi di sebagian umat Islam pun demikian. Makanya Nabi mengatakan sedikit demi sedikit. Dan juga Nabi mengatakan di sini, hatta lau dakhalu juhra dobbin la dakhaltumu. Seandainya, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, masuk ke lubang dob. Dob itu adalah hewan yang bentuknya seperti biawak tapi dia lebih kecil, yang hidup di padang pasir. Ya, biawak haram, adapun dob halal dimakan. Dan dia tempat tinggalnya itu di padang pasir, punya lubang. Lubangnya itu berkelok-kelok. Ya, dan dia masuk dan keluar dari lubang yang berbeda. Itu dob. Nabi mengatakan seperti ini jamaah sekalian, tidak memberikan perumpamaan dengan hewan yang lain, tidak memberikan perumpamaan dengan ular dan yang lainnya, menunjukkan kepada kita bahwasanya kuatnya sifat latah kaum muslimin kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani itu pasti diikuti. Iya. Karena yang namanya dob itu dia lubangnya tidak lurus. Tidak seperti ular. Adapun dob itu berkelok-kelok dia. Yang mana orang kalau sudah misalnya masukkan tangannya, ini sangat sulit. Ya. Dan juga beresiko. Maka demikian pula perbuatan umat Islam. Mereka pasti memiliki sifat latah. Walaupun itu bisa mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya, tapi tetap diikuti. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, walau dakhalu juhra asadin min babi aula. Seandainya ya mereka masuk ke lubang singa, maka tentu mereka
pasti akan mengikutinya. Mim babil aula. Jadi kuatnya sifat latah bagi umat Islam. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti kita pasrah. Tapi ini adalah bentuk peringatan dan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjelasan dalil yang ketiga, yang keempat yang dibawakan oleh muallif. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Sebagian kita nukil dari kitab Al-Qaulul Mufid. Yang pertama, wa huwa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awsan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sebagian umat Islam ada yang beribadah kepada berhala. Iya. Karena ini termasuk perbuatan umat-umat sebelum kita. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita larangan mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Iya. Jadi larangan tasyabbuh bil kufar. Larangan menyerupai orang-orang kafir, apa yang menjadi kekhususan mereka. Karena tadi kita sampaikan bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah bentuk penyimpangan. Walaupun kita tidak memungkiri sebagian perbuatan mereka itu ada yang baik. Orang-orang musyrikin Arab, mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi Allah lebih fokus untuk menyebutkan penyimpangan-penyimpangan. Tujuannya adalah agar kita waspada darinya. Karena yang namanya kebaikan sudah cukup dengan apa yang ada di dalam Islam. Iya. Hampir semua ayat yang ada di dalam Al-Quran ketika menyebutkan sifat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu disebutkan kebaikannya atau penyimpangannya jemaah? Penyimpangannya. Tidak disebutkan kebaikannya. Ya. Karena semua kebaikan sudah ada di dalam Islam. Sehingga dari sini dapat kita ambil faedah yang lain, yaitu tentang wajib bagi kita untuk mengetahui kebiasaan orang-orang Yahudi yang wajib untuk dijauhi. Ya. Jadi kita wajib mengetahui perbuatan orang-orang Yahudi yang wajib untuk dijauhi. Karena berkaitan dengan syariat umat-umat terdahulu, apakah termasuk syariat kita juga? Ya, itu dibahas oleh para ulama dengan istilah syar'un man qablana hal syar'un lana. Apakah syariat umat-umat terdahulu merupakan syariat kita juga? Maka ada 3 macam. Yang pertama, jika syariat umat terdahulu dibenarkan di dalam Islam, bahkan ditunjuki oleh dalil untuk diikuti, maka kita juga boleh untuk mengikutinya. Bahkan diperintahkan untuk mengikutinya. Perintah memanjangkan jenggot misalnya, kabar tentang adanya Dajjal, itu sudah ada sejak zaman dahulu, kemudian ditetapkan di dalam Islam. Yang kedua, jika syariat kita mengingkarinya, maka kita wajib meninggalkannya. Seperti apa? Membangun masjid di atas kuburan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu adalah perbuatan umat-umat terdahulu dalam rangka mengingat jasa kebaikan dari Ashabul Kahfi, maka dibuatlah bangunan. Tetapi hal tersebut diingkari oleh Nabi SAW. La'anallahu al-yahuda wan nasara
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menjadikan tempat ibadah di kuburan para nabi mereka. Ya, ini diingkari. Bertaubat dengan cara bunuh diri, mandi bersama laki-laki yang lain dengan tidak menutup aurat. Ini dahulu dibolehkan, tapi sekarang tidak boleh. Menghormati orang lain dengan cara sujud, itu pernah ada di zaman Nabi Yusuf, tapi semua itu diingkari. Menikah dengan saudari, kakak ataupun adik dulu boleh, tapi semuanya sudah diingkari. Maka kita wajib menjauhinya. Dan yang ketiga, tawakuf. Ya, tidak ada dalil yang menyuruh untuk mengikutinya dan tidak ada dalil yang mengingkarinya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh untuk diikuti, ada yang mengatakan tidak boleh untuk diikuti. Nah, jadi dalil ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa Islam adalah agama yang memiliki cara beragama yang berbeda dengan agama sebelumnya. Nah, jadi di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam adalah untuk menyelisihi agama-agama sebelumnya. Itulah tadi kita katakan bahwasanya Islam sebagai muhaiminan, sebagai timbangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Baik dalam hal perkara akidah, ibadah, syariat, semuanya berbeda. Seperti dalam hal akidah, Allah katakan, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah apa yang kalian sembah. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'u mimma ta'malun. Dalam surat Yunus ayat 41. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku juga berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Al-Qasas ayat 55. Bagi kami amalan kami, dan bagi kalian adalah amalan kalian. Ayat-ayat seperti ini adalah merupakan prinsip dalam memaknai arti toleransi. Inilah toleransi yang benar, jamaah sekalian. Di mana biarin mereka beribadah, kita juga beribadah sesuai dengan syariat kita. Itu arti toleransi yang benar. Bukan kita ikut nyebur ke dalam pemahaman mereka. Seperti misalnya mengucapkan selamat Natal, mengucapkan hari raya mereka, memakai topi Sinterklas misalnya. Maka semua itu adalah bentuk toleransi yang keliru, yang kebablasan. Ya, demikian pula syariat Islam, makan sahur. Apa kata Nabi SAW? Faslu ma baina siyamina wa siyamahum aklatus sahur. Pembeda puasa kita dan puasa mereka adalah makan sahur. Perintah untuk memelihara jenggot, apa kata Nabi? Khaliful musyrikin arihul liha wa firul liha. Ya, selisilah orang-orang musyrikin, peliharalah jenggot kalian, jagalah jenggot kalian. Jadi memelihara jenggot ini sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini menjadi dalil bahwasanya memelihara jenggot itu syariat, bukan budaya Arab. Karena Nabi menyuruh. Kalau ada yang mengatakan, lah sekarang orang Yahudi malah jenggotan, berarti kita cukur dong dalam rangka menyelisih mereka. Maka kita katakan justru mereka lah yang ngikutin kita. Nah, sholat menggunakan sendal, ini dalam rangka untuk menyelisihi ya peribadatan mereka. Demikian pula puasa yang kemarin kita lakukan, yaitu puasa apa? Asyura, di mana kita juga disunahkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya. Itu puasa Tasua dalam rangka menyelisihi peribadatan mereka. Nah,
Jadi jelas bagi kita jamaah sekalian bahwa larangan mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu ini bagian dari prinsip-prinsip dasar Islam. Menyerupai perbuatan mereka terutama dalam masalah akidah. Ini mengotori salah satu prinsip yang menjadi kesempurnaan tauhid la ilaha illallah. Apa itu? Al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Ini kaidah penting yang sudah disamarkan oleh orang-orang orientalis, sekuler dan yang lainnya. Al-wala di mana kita harus cinta kepada sesama muslim, adapun al-bara berlepas diri, membenci dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang sempat viral. Ya. Apa kata Allah? Di mana orang-orang yang beriman mereka tidak akan menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin, kekasih, teman dekat dan yang lainnya. Ya. Makanya para sahabat menganggap perkara ini adalah perkara besar. Isti'dhamul amri inda sahabah. Ya, para sahabat menganggap ini adalah perkara yang besar. Makanya mereka mengatakan dengan ungkapan faman, ya al-Yahud wan Nasara, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Jadi ini sama saja juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat Allah adalah cemburu. Dan Allah paling tidak suka ada makhluk lain yang menyainginya. Apa kata Allah? Ana agna syuraka anis syirki. Aku itu tidak butuh dengan sekutu. Ya. Manusia saja kadang misalnya ada seorang atasan, ada karyawan diberikan arahan dalam bekerja. Ya, ini Pak, saya arahkan seperti ini. Kemudian ternyata karyawan ini lebih mengikuti arahan orang lain daripada bosnya. Pasti bosnya pun akan apa? Akan marah kepada dia. Langsung dikeluarkan mungkin. Nah, ini manusia. Maka apa yang menjadi kekhususan ya umat-umat terdahulu, kita tidak boleh mengikutinya. Maka jelaslah bagi kita tentang makna tasyabuh. Tasyabuh dikatakan oleh para ulama adalah ayaf'alal insanu fi'lan la yaf'aluhu illal kuffar. Ya, kaidah tasyabuh adalah seseorang mengerjakan suatu perbuatan apa yang menjadi kekhususan mereka. Kalau itu sudah tidak menjadi kekhususan mereka, maka ini tidak dikatakan tasyabuh yang terlarang. Jadi inilah bersikap adil dalam memaknai arti apa? Tasyabuh. Karena ada sebagian orang yang mungkin dikatakan gulu, dikit-dikit nggak boleh, tasyabuh bil kufar. Makan pakai sendok nggak boleh, harus pakai tangan. Ya, pakai kemeja nggak boleh, pakai garpu nggak boleh. Kenapa? Tasyabuh bil kufar. Ya. Pakai celana, misalnya celana jeans dikatakan tasyabuh. Nah, maka arti tasyabuh yang terlarang adalah menyerupai apa yang menjadi apa? Kekhususan mereka. Nah, pakai celana jeans nggak boleh jika memang ketat dan membentuk postur tubuh, itu yang nggak boleh. Tapi kalau longgar nggak masalah. Ya, tidak isbal nggak masalah. Karena itu bukan menjadi kekhususan mereka. Apa yang menjadi kekhususan mereka? Ya banyak. Seperti tadi ikut serta merayakan hari raya mereka, mengucapkan selamat Natal, kemudian
memakai topi Sinterklas. Kalau pakai topi yang ada depannya gitu ya, boleh atau tidak jamaah sekalian? Boleh. Iya. Misalnya tetangga non muslim punya mobil mereknya merek A misalnya, kita beli mobil dengan merek yang sama, apakah dikatakan tasyabuh? Tidak. Ya, jadi dikatakan tasyabuh yang terlarang adalah mengerjakan sesuatu yang menjadi kekhususan mereka. Nah, memasang misalnya pohon apa itu? Pohon Natal, ya. Dan kita sebagai seorang muslim jamaah sekalian harus bangga dengan identitas kita sebagai muslim. Apa yang menjadi ciri khas kita, maka hendaknya kita tunjukkan. Jangan malu untuk menampakkannya. Ya, baik dalam hal akidah maupun dalam hal muamalah, cara berpakaian. Dengan penampilan, jenggot misalnya. Jangan tatkala kita berada di suatu tempat yang kebanyakan non muslim, ya, kemudian jenggotnya dimasukin kemana gitu ya, pakai masker, dia tidak tampakkan. Ya, atau yang biasanya dia pakai baju koko, pakai peci, malu untuk tidak pakai peci. Karena ini menjadi ciri khas kita sebagai seorang muslim. Ya. Jadi sekali lagi kita harus bangga dengan identitas kita sebagai muslim, harus tampakkan. Karena tidak ada syariat yang paling benar yang diridhoi di sisi Allah kecuali syariat Islam. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Baik, kita lanjutkan. Di antara contoh-contoh tasyabuh bil kufar, yang mana perbuatan ini menjadi kekhususan mereka, walaupun ini tidak berkaitan dengan perkara akidah, tapi tetap kita wajib untuk meninggalkannya, terutama berkaitan dengan perayaan-perayaan. Iya, seperti misalnya ikut merayakan tahun baru Masehi dengan meniup trompet, petasan, bergadang, dan yang lainnya. Ya, maka ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan orang-orang Nasrani, yang mereka meniup trompet juga termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian juga di bulan Februari misalnya, yaitu tepatnya tanggal 14 Februari, merayakan apa itu? Hari Valentine Day. Ya, hari cinta, diungkapkan dengan saling menukar hadiah, coklat dan yang lainnya. Kemudian juga di bulan April, ada namanya April apa itu? April Mop, di mana seorang boleh berbohong. Ini kan bertentangan dengan ajaran kita. Berbohong, serius maupun bercanda, ini terlarang. Ya, kemudian juga ulang tahun, tukar cincin tunangan, enggak boleh. Ya, tukar cincin tunangan. Bahkan ini termasuk keyakinan syirik yang disebut namanya tiwalah. Sudah kita bahas pada pembahasan awal-awal, tiwalah, yaitu menggantungkan nasib dengan cincin yang dia pakai. Ketika calon mempelainya cincinnya tidak dipakai, katanya cintanya itu mulai apa? Berkurang. Apalagi kalau sampai pindah kepada wanita lain. Iya. Demikian pula sebagian olahraga, gerakan-gerakan yang meniru penyembahan kepada dewa. Olahraga apa itu? Yoga. Masih banyak gerakan-gerakan yang lain. Tapi kalau gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan menyembah dewa, maka ini yang terlarang. Budaya tabur bunga, ya, memotong jenggot dan yang lainnya, itu termasuk bentuk tasyabuh. Atau memberikan nama anaknya dengan nama orang-orang kafir, ya, karena mungkin dia sangat senang dengan pemain bola, ternyata dia adalah orang kafir, diberikan dengan nama ada Islamnya sedikit, misalnya Muhammad Messi misalnya, ya, ini tetap nggak boleh. Jadi sekedar nama saja tidak boleh. Apa kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim? Beliau mengatakan al-mutasyabih bil-zahir yaqtadi al-mahabbah, menyerupai dalam perkara-perkara yang nampak itu akan menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Orang yang memberikan nama anaknya dengan nama pemain orang kafir, maka kan ada rasa apa? Cinta. Penyerupaan dalam pakaian, ya, apalagi para wanita di zaman sekarang yang mereka tidak peduli dengan pakaian yang mereka pakai, padahal sangat jauh dari aturan-aturan syariat, ya. Dan bukan hanya itu, kata beliau, annal mutasyabih bil umuri zahirah turisu tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaq wal a'mal. Menyerupai dalam perkara zahir walaupun tujuannya bukan untuk menyerupai. Ingat, menyerupai perbuatan orang kafir itu enggak pakai niat. Maksudnya apa? Kalau perbuatan tersebut diketahui menyerupai perbuatan mereka, sudah itu dikatakan apa? Tasyabuh. Walaupun dia mengatakan saya enggak ada niat untuk menyerupai mereka kok. Karena bantahan kepada orang-orang yang mengatakan membolehkan mengucapkan selamat Natal dengan adanya keyakinan saya tetap meyakini Allah itu esa. Itu hanya sekedar ucapan aja. Maka sekedar ucapan pun bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Sekarang gantian coba. Mereka suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau atau tidak? Enggak mau, dikatakan murtad kali, ya.
Nah, jadi penyerupaan kepada yang zahir itu bisa berpengaruh pada keserupaan akhlak dan amalan. Setidaknya dia tidak akan mengingkari perbuatan tersebut. Iya. Kemudian faedah yang terakhir, annahu kullama talal ahdu bainal insani wa bainar risalah fa innahu yakunu ab'ada minal haqq li'annahu akhbara an mustaqbal wa lam yukhbir anil hadir. Hadis ini menjelaskan bahwasanya semakin jauh jarak waktu dengan risalah kenabian, maka semakin banyak penyimpangan dalam agama. Zaman kita sekarang dengan zaman kenabian berapa tahun jemaah? 1445. Ini jarak yang begitu jauh sehingga akan didapati banyak penyimpangan dalam agama. Karena apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ini apa yang akan terjadi, bukan menghabarkan saat itu. Nabi mengatakan la tattabi'unna, sungguh benar-benar kalian. Ini berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Iya. Nah, demikian pula umat-umat terdahulu. Wali anna man sana man qablana anhu lama tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ketika jarak mereka jauh dari kenabian, maka saat itu pula banyak penyimpangan-penyimpangan. Dahulu orang-orang Nasrani mereka menjadi pengikut setia Nabi Isa. Mereka tidak menyembah Nabi Isa. Tapi ketika Nabi Isa sudah tidak ada, mereka melakukan apa? Penyimpangan. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Maka janganlah kalian seperti ahlul kitab, ya, karena mereka jauh jaraknya dengan nabi mereka, faqasat qulubuhum, maka hati mereka pun keras. Jadi semakin jarak jauh dari kenabian, ditambah lagi dia tidak mau menuntut ilmu, maka penyimpangan semakin banyak. Itulah Nabi tegaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Dia mendengar Nabi bersabda, la ya'ti alaikum zamanun illa wa ma ba'dahu asyarru min. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Naam, dari sisi dunia, teknologi, memang kita mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Ada HP, internet. Di zaman Nabi tidak ada. Memang dari sisi dunia terjadi kemajuan. Tapi lihat dari sisi agama. 20 tahun yang lalu, mungkin ketika jamaah yang sekarang umurnya 60 tahun, ketika dia berada di usia 10 tahun, 15 tahun, mungkin para wanita masih malu melepas jilbab. Tapi sekarang sebaliknya, mereka justru memakai jilbab itu malu, dianggap tidak mengikuti tren dan yang lainnya. Ya. Bahkan pintu-pintu maksiat itu lebih terbuka lebar. Dahulu orang mungkin ingin melihat wanita yang mengumbar auratnya harus ngintip gitu kan di kamar mandi, mungkin dulu. Tapi sekarang subhanallah sangat mudah dengan adanya HP, media-media sosial. Ya. Jadi semakin jauh jarak kenabian, maka semakin banyak penyimpangan. Nah, maka agar kita tidak termasuk ke dalam keburukan tersebut, hendaknya kita belajar agama dengan benar. Orang yang jarang hadir kajian jamaah sekalian, orang yang jarang hadir ke majelis ilmu, maka sama fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, maka hatinya pun akan keras, akan mati.
ya, maka akan ada rasa suudzon kepada Allah, suudzon kepada para dai. Jadi yang dilihat adalah titik kesalahannya terus. Itu tanda-tanda orang yang hatinya ya sudah mati. Ketika hadir kajian, wah, ini ustadz nyindir saya nih. Jadi udah suudzon duluan gitu kan. Iya. Yang namanya dai kan hanya sekedar menyampaikan, menyinggung, itulah bagian dari dakwah. Yang tujuannya agar kita kembali kepada jalan Allah. Ketika dijelaskan tentang haramnya riba, enggak boleh bekerja di bank konvensional, kaget dia. Kemudian dia ngomong di belakang sama teman-temannya, Ustaz enak bilang haram, emang bisa ngasih solusi? Nah ini, jadi orang yang jarang hadir kajian sama, hatinya pun akan membatu dia. Ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, dia merasa tidak berdosa. Itu tanda hati yang sudah mati. Iya. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya kita mempelajari tauhid agar tidak termasuk ke dalam keburukan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai penjelasan dalil yang keberapa ini? Yang keempat, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan baca hadis yang agak panjang, adalah dalil yang terakhir. Ya, sebelum kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang sihir. Sini ada pertanyaan, apakah ahlu bidah dan pelaku bidah termasuk golongan orang munafik? Ya, bisa jadi demikian. Jika ya yang pada intinya dia menampakkan kebenaran tapi menyembunyikan kebatilan. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan, yang memiliki mazhab manhaj muwazanah, ya intinya ahlu bidah pun bisa dikatakan munafik, ya jika dia menampakkan kebenaran tapi dia menyembunyikan kebatilan, membenci ya orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, dakwah tauhid, mereka yang menghalangi tersebarnya kajian-kajian sunnah, dakwah sunnah, maka inilah pelaku bidah bisa juga dikatakan apa? Munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sangat tidak senang ketika Islam itu berjaya. Makanya mereka selalu mencari celah untuk menjatuhkan Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Dialah yang menebarkan isu bahwasanya Aisyah berzina. Dialah yang menggembosi pasukan kaum muslimin ketika menuju perang Uhud. Nah demikian pula ahlu bidah yang mereka di belakang ngomongin jangan hadir kajian ke sini ke situ. Ya, ini bagian dari menghalangi seorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.